got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang landasan filosofis dan yuridis pendidikan dengan dosen yang diampu oleh Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Sebelumnya, apa itu landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan adalah dasar pemikiran atau pandangan yang bersumber dari filsafat yang digunakan untuk memberi arah dan tujuan terhadap praktik pendidikan. Landasan filosofis pendidikan membantu menjelaskan mengapa pendidikan itu perlu, kemana pendidikan diarahkan, dan bagaimana proses pendidikan seharusnya dilaksanakan. Nah, filosofis pendidikan itu terbagi ke dalam beberapa aliran. Yang pertama, ada idealisme. Aliran idealisme berpendapat bahwa ide atau gagasan adalah sumber utama pengetahuan. Dalam pendidikan, idealisme menekankan pentingnya pembentukan moral, kepribadian, dan nilai spiritual. Yang kedua, realisme. Aliran realisme memandang bahwa dunia nyata merupakan sumber pengetahuan. Pendidikan harus berhubungan dengan kenyataan empiris yang bisa diamati dan dialami. Yang ketiga, pragmatisme. Aliran pragmatisme berfokus pada manfaat praktik dari pengetahuan. Kebenaran suatu teori dilihat dari sejauh mana ia bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, progresivisme. Aliran progresivisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang kaku. Menurut progresivisme, pendidikan bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima atau yang terakhir yaitu humanisme. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Landasan filosofis di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filosofis. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. 5 sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang harus diwujudkan melalui pendidikan. Yang kedua, nilai-nilai budaya bangsa. Selain Pancasila, pendidikan Indonesia juga bersumber pada nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, nilai gotong royong, musyawarah, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua maupun guru. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya landasan yuridis pendidikan adalah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta mengatur hak dan kewajiban pemerintah, pendidik, dan peserta didik dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengatur secara khusus tentang pendidikan. Antara lain, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Dan yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi induk dari seluruh peraturan pendidikan. Isinya meliputi dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, jalur pendidikan atau formal, non-formal, informal, jenjang pendidikan atau dasar, menengah, tinggi, serta peran masyarakat dan pemerintah.
Peraturan pendidikan lainnya, terdapat beberapa aturan lain yang memperkuat landasan yuridis pendidikan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dengan hak, kewajiban, serta perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur standar isi, proses kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Peraturan pendidikan lainnya yaitu kewajiban otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dan mengelola pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Yang selanjutnya, kebijakan pendidikan global yang menyesuaikan sistem pendidikan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Nah, selanjutnya hubungan filosofis dan yuridis pendidikan. Landasan filosofis dan yuridis merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Filosofi tanpa hukum akan menjadi utopia, sedangkan hukum tanpa filosofi akan menjadi kaku dan kehilangan ruh. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus dijalankan dengan mengintegrasikan nilai filosofis sebagai arah, serta landasan yuridis sebagai pengaturannya. Dari penjelasan kami dapat diambil kesimpulan bahwa landasan filosofis dan yuridis pendidikan merupakan pondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis berperan memberikan arah, nilai, serta cita-cita yang ingin diwujudkan melalui pendidikan. Misalnya, pembentukan manusia seutuhnya yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan mampu hidup bermasyarakat. Sementara itu, landasan yuridis berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat, mengatur, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pendidikan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Thank you for watching. Bye-bye.